jimat keberuntungan gua. Zaman sekarang masih pakai jimat. Mana boneka beruang lagi jimatnya. Itu bonekanya hidungnya bisa panjang nggak? Itu sih Pinocchio. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nanti kalau dia baik hati, jadi beneran. Kayak Pinocchio kan. Dari boneka kayu, jadi anak manusia beneran. Kisah aslinya nggak kayak gitu. Emang kayak gimana? Yang lu tahu selama ini, itu cerita Disney tahun 1940. Cerita Pinocchio itu berasal dari Italia. Tepatnya ditulis oleh Carlo Collodi dalam buku berjudul Le Adventure di Pinocchio tahun 1883. Collodi menulisnya dengan nuansa gelap untuk mengajarkan anak-anak agar taat. Di versi Disney, Jiminy Cricket adalah sahabat Pinocchio yang selalu menasehatinya. Tapi di cerita asli, jangkrik ini cuma muncul sebentar, menasehati Pinocchio, lalu Pinocchio pun marah, lalu mengambil palu dan menghantamkannya ke kepala si jangkrik. Oh, sadis juga ya. Terus jangkriknya dong. Iya. Nggak, benjol. Ya iyalah, pakai nanya lagi. Ini orang udah serius juga. Nanya doang. Lanjut nih. Collodi sebenarnya berniat ingin mengakhiri ceritanya dengan ending Pinocchio digantung. Tapi pembacanya yang kebanyakan anak-anak banyak yang trauma dan protes. Makanya Collodi pun melanjutkan kisahnya dan memberi ending bahagia. Kayak yang kita tahu sampai sekarang, Pinocchio jadi anak manusia sesungguhnya. Serem amat. Endingnya Pinocchio digantung. Berarti kalau Pinocchio digantung, dong, Lu gua gantung dulu sini biar tahu hasilnya sendiri. Sini. Nanya mulu. jangan dong. Sebutin fakta menarik tapi lucu. Kalau bisa gua kasih 200.000. Ayo, siapa yang mau nih? Gue ikut. Gue yang pertama ya bang. Oke. Tahu gak sih, kalau otot yang paling kuat itu ya lidah. Otot paling kuatnya bicep lah, bisa angkat-angkat. Kuat di sini bukan berarti bisa angkat beban, tapi dia tuh gerak terus seharian tanpa kita ngerasa capek. Ya lidah. Masa ih? Ya nggak percaya. Makanya di Indonesia ada silat lidah bang. Iya juga ya. Nih 200.000 nih. Makasih. Beli silat. Next siapa lagi nih yang mau 200.000? Ayo. Gua bang. Oke, apa fakta menarik yang bikin ngakak? Tahu nggak bang? Madu itu nggak bakal pernah basi. Tahu. Makanya kalau ada yang bilang ke madu, basi lu, nggak bakal mempan sama madu, soalnya madu nggak pernah basi. Lu yang basi. Boleh coba sekali lagi nggak bang? Udah sekali lagi, awas lu kalau nggak lucu. Aduh. Tahu nggak bang? Kelapa sawit itu pohon juga. Tahu nggak? Ada fakta mengerikan di dunia ini. Ternyata lebih banyak orang di India daripada orang berkulit putih di seluruh dunia. Apa? Ya kan? Gua juga punya fakta mengerikan di dunia ini. Ternyata di bumi ini populasi semut diperkirakan 20 juta kali lebih banyak daripada populasi manusia. Wah, serem banget nih. Gua juga punya. Ternyata lebih banyak manusia itu yang meninggal karena nyamuk daripada perang. Iya, nyamuk menyebabkan kematian pada manusia 700.000 jiwa setiap tahun. Gua juga ada fakta mengerikan di dunia ini, tepatnya di Indonesia. Ternyata lebih mahal pembangunan kereta cepat WUS di Indonesia daripada pembangunan Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia itu loh. Serem kan? Ya kan serem kan? Ih, serem banget tuh. Serem kan? Serem apaan? Emang negara lu kayak gitu dari dulu? Aneh. Pasti ada korupsinya tuh. Kita sih nggak heran lagi. Sogoan mulu orang Mongolia. Nyasar woy. Kalian tuh pernah kalah sama orang Jawa. Sok-sokan ngomong, hampir menguasai setengah bumi, kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah. Apaan? Datang ke Indonesia malah keok. Oh, maksudnya tahun 1293 pasukan Mongol yang ekspansi ke Jawa kalah sama pasukan Raden Wijaya zaman Singosari. Alah, kita belum siap aja waktu itu. Pasukan kekaisaran Mongolia itu nggak biasa sama iklim tropis. Panas, lembab, banyak nyamuk. Pasukan kita banyak yang kena malaria waktu itu. Udah lemah, kalian serang. Mana pakai cara nipu lagi? Leceh, kalah ya kalah aja.
Kita bisa aja kirim pasukan tambahan buat nyerang balik kalian. Tapi berat di ongkos. Jauh, capek. Wilayah kalian juga kecil. Banyak ruginya. Lu tuh menang karena kita biarin. Jadi nggak usah bangga. Nggak usah over proud. Kita tuh punya ilmu kebal khas Indonesia. Aduh, sakit. Katanya kebal. Bukan gua yang kebal. Orang Kimasari. Bukan gua. Siang ini pemirsa, saya berkunjung ke restoran yang sepi banget di Ghana. Bangunannya bagus, bersih, rapi, tapi loh kok saya mengunjung Pak? Kebetulan saya lihat dari luar ini sepi banget, padahal bangunannya bagus loh. Iya, soalnya waduh, udah sampai aja makanannya ya. Pelayanannya emang nomor 1 nih, walaupun restorannya sepi. Padahal saya juga belum mesen loh Pak. Habis aja. Ini apa ya Pak? Ini fufu, makanan pokok kita di Ghana yang terbuat dari singkong, pisang raja, terus sama ubi jalar bisa juga tuh. Biasanya dimakan sama sup atau kuah kental kayak egusi atau sup ogbono. Makannya dengan tangan. Oh iya, sering nih saya lihat di FYP. Ternyata asli Ghana ya. Banyak yang bilang sih dari Ghana. Tepatnya dari suku Akan. Habis itu nyebar tuh fufu ke seluruh Afrika Barat dan terus banyak versi-versi fufu yang lain akhirnya. Udah makannya. Kenyang. Udah Pak. Kenyang banget ini. Tapi kok aneh ya, makanan seenak ini tapi kok sepi Pak. Ya sepi. Saya lagi di rumah sendiri nih. Anak sama istri saya lagi di luar. Oh, lagi sendiri. Maksudnya ini rumah saya. Loh, saya pikir ngapain kamu nyelonong-nyelonong masuk rumah orang? Iya Pak. Saya pikir restorannya tuh di sebelah tuh, bukan di sini. Maaf Pak, saya pikir. Hadiahnya 500 miliar rupiah. Kalau Bapak mau ikut game ini, hutang Bapak ikut. Ikut. Tapi syaratnya ikut. Saya bakal lakuin apa aja asal hutang saya lunas. Saya ikut. Saya juga. Saya ikut. Capek saya miskin terus. Siapa tahu bisa ngerubah nasib kan. Tapi gamenya taruhan nyawa. Emang aja nggak ada yang tahu ya. Tapi itu miskin tiap hari tuh rasanya kayak mau metong. Iya. Ikut. Kamu ikut. Yes. Kamu. Gua. Ya siapa lagi? Kandidat paling cocok yang ngikut game ini sebenarnya tuh lu. Udah miskin, pengangguran, banyak hutang. Jadi ikut nggak? Ya, kok enggak? Hadiahnya berapa? 500 miliar. Taruhan nyawa gitu. Ya iya, resiko sesuai sama hadiahnya. Ya, nggak mau ikut gua. Di tempat gua ya. Korupsi 300 triliun aja tuh cuma di penjara 6,5 tahun gitu. Ini 500 miliar taruhan nyawa. Enggak, mending gua korupsi. Di Swedia biaya berobatnya kan gratis kan ya Pak ya? Ya iyalah, pajaknya aja tinggi banget sampai 60% dari penghasilan saya. Masa kesehatan nggak gratis? Bukan gitu. Tapi bosan nggak sih? Hah? Gimana kalau gini biar seru? Kalau saya berhasil sembuhin Bapak bayar 50.000 ke saya. Tapi kalau saya nggak berhasil sembuhin Bapak, saya kasih 100.000 ke Bapak. Gimana? Pikirkan secara logika. Ayo. Oke. Lidah saya ini mati rasa nih Pak. Nggak bisa ngerasain apa-apa nih. Oke Pak. Nih Pak. Apa nih? Ini pipis ya? Nah, 50.000. Saya juga pikun nih, sering lupa. Coba sembuhin kalau bisa. Oh, gampang itu mah. Nih, Nggak mau, itu kan pipis tadi. sembuh lagi 50.000 lagi. Nih, saya buta nih, Coba sembuhin nih, saya buta nih. Wah, kalau buta saya nggak bisa Pak nyembuhinnya Pak. Nih, 100.000 ya buat Bapak. Dapat juga nih. Loh, ini kan 2.000, katanya 100.000 tadi. Sembuh tuh butanya. 50.000 lagi. Jalanan Myanmar kok banyak darah gini? Jangan-jangan. Bukan darah itu. Itu tuh leher kita makan sirih. Nah gitu makanya merah-merah nih. Nih kalau mau sirihnya juga. Kok jorok banget sih? Lah lu kok malah sarungan sih? Ini longyi, kain khas Myanmar. Sarung itu. Tapi cara pakainya beda. Ya itu pokoknya sarung tempat gua. Terus kita mau kemana nih? Kita bakal ke Sweda Gonpaya, pagoda gitu. Enggak, pasti panas. Ini pagoda emas, beneran dilapisin emas. Terus di atasnya tuh ada 5.000 berlian. Yang paling gede berliannya 72 karat yang paling atas. Ayo, gas. Siapa tahu dapat satu kan berliannya di sana. Naik apa kita ke sana nih? Naik kereta. Enggak jadi makasih. Ya udah di sini aja lah sambil main ML. Ayo, main juga lu. Iya dong. User Angela Hyper gua. Ayo main. Mau bikin sih banyak polisi ketilang di jalan. Itu ngapain?
Kalian tuh ya berani-beraninya ngira polisi. Kalian tuh nggak tahu terima kasih, tahu nggak? Asal kalian tahu, polisi Belanda tuh nggak kayak gitu. Mbak, bukan ngomongin polisi. Polisi di Belanda itu adalah polisi yang paling bisa dipercaya di dunia. Mereka tuh transparan, humanis, gak kasar, terus gak korupsi. Malah saya enaknya aja bikin lagu kayak gitu. Mbak, bukan gue yang bikin. Suka tadi lagi heboh lagunya di Indonesia. Loh, kok di Indonesia ada lagu kayak gitu? Gak ada lagi lagunya, udah dihapus. Tapi kita udah keburu hafal. Wajar sih, soalnya polisi Indonesia itu urutan ke-6 di dunia polisi yang gak dipercaya masyarakat menurut laporan indeks kepercayaan global Ipsos. Wow, pertanyaannya, emang sejelek itu negara kalian? Maaf, no. Oh, berarti kalian ada polisi baik, ada polisi jahat. Terus yang baik polisi apa? Polisi tidur. Bukan gue yang ngomong, Gus Dur. Polisi tidur. Terus polisi kalian tidur di mana? Oh, kalau polisi tidur di tengah jalan banyak. Di tengah jalan. Berarti kalian yang jahat. Masa polisi disuruh tidur di tengah jalan? Bukan gitu. Aduh, basah. Iya mas, sabar ya, sabar dulu. Jepang itu tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah, paling rendah di dunia. Jadi kalau lihat ibu hamil kayak gini yang mau melahirkan, udah senang banget saya. Aduh dong, jangan banyak ngomong dulu, sakit banget ini. Sebenarnya kita punya alat baru nih Bu, untuk menghilangkan rasa sakit ibu. Bentar, kita jelasin dulu sistemnya seperti apa. Gimana tuh dok? Alat kita ini memungkinkan untuk mengurangi rasa sakit ibu karena ditransfer ke bapaknya gitu. Oke sih dok, nggak apa-apa, asal sakit istri saya berkurang nih. Kita coba transferin rasa sakitnya 20% aja ke bapaknya ya. Ya udah 20% nih. Beneran berkurang dok sakitnya. Wah, saya juga nggak ngerasa sakit apa-apa nih dok. Bisa tambahin sampai 40% nggak? Bisa dong, 40%. Keren banget nih. Saya juga nggak ngerasa sakit apa-apa ternyata dok. Bentar ya dok ya. Iya lo bro, kenapa? Ya Allah bro, perut gua sakit banget ini. Kayak ada batu gede gitu di perut gua. Aduh, sumpah sakit banget. Periksa gila. Ntar ada apa-apa lagi. Naikin ke 60 dong. Oke, 60%. Aduh, makin sakit ini. Makin sakit. Naikin ke 100 dok. Oke. Beli balut yuk. Balut. Embrio ayam yang direbus itu. Emang lu suka? Ya nggak tahu sih, gua belum cicip. Tapi masa gua jauh-jauh dari Indonesia tapi nggak cicip balut di Filipina, ya kan? Ayo jajan. Ada sih yang jual di sudut sana, tapi nggak. Tempatnya gelap, sepi. Pokoknya agak serem gitu. Lagian kemarin di sana baru ada yang lihat aswang katanya gitu. Besok aja. Aswang? Siapa? Yang jual balut? Kenal lu orangnya? Bukan. Makhluk jadi-jadian gitu. Ya tapi ayo, bentar jajan bentar dong. Besok aja lah, nggak berani gua kalau malam-malam gini. Soalnya di sana banyak beredar cerita serem. Di dekat sana ada desa yang sepi, namanya Visayas. Seorang ibu baru saja melahirkan di sana. Malam itu bayinya terus menangis. Suaminya keluar mencari air. Jadi si ibu sendirian di kamar menggendong bayinya. Tiba-tiba suara basah di jendela kayu. Saat dilihat, ada lidah panjang menjulur masuk dari celah jendela. Ujungnya runcing, bergerak liar, menjilat-jilat udara, mencari darah bayi, katanya gitu. Ibu itu mau menjerit, tapi entah kenapa suaranya tidak keluar. Bayinya berhenti menangis, terdiam, matanya terbuka lebar, dan menunjuk ke arah jendela. Perlahan, ia melihat sosok perempuan tanpa tubuh bagian bawah mengambang di udara dengan sayap kelelawar dan mata putih melotot. Darah menetes dari mulutnya. Keesokan harinya, warga menemukan bayi itu menghilang dan di lantai kamar hanya ada bercak darah dan bau amis yang menusuk hidung. Kalau kamu dengar sayap di atas, jangan buka jendela. Aswang belum kenyang. Kok kayak kuyang ya? Kayaknya sih. Wah, suara apa nih? Aswang nih, jangan-jangan.